Apa tujuan hidup panjenengan sedaya ini? Apa tujuan hidup panjenengan sedaya niki? Insya Allah kula kali panjenengan sedaya niki sering kepireng, sering mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Niku sedaya sumerap. Semuanya tahu itu. Ayat Al-Quran itu semuanya tahu. Dan itu dijadikan pedoman bahwasanya hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidupnya niku bagi sing sadar. Bagi sing mboten sadar, yo kepingin soge, kepingin isok duwe sembarang kalir, kepingin pangkat, kepingin kehormatan, kepingin kemuliaan. Niku sing dereng sadar. Nek sing pun sadar, kalau yang sudah sadar, tujuan hidupku adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi para hadirin hadirat remaja semuanya di dalam wahidiyah bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan. Di wahidiyah kita hidup itu tujuannya menyesuaikan tujuan daripada wahidiyah, yaitu apa? Wusul ilallah. Jadi kula kali panjenengan sedaya sing dulu-dulu masih belum mempunyai tujuan hidup usul ilallah, ketika sudah masuk ke dalam wahidiyah, maka segera dirubah tujuan hidupnya, yaitu usul ilallah. Di dalam perjalanan di wahidiyah untuk usul kepada Allah itu banyak sekali godaan-godaannya, banyak sekali tipuan-tipuannya, dan kita sering terjebak di tipuan-tipuan tersebut. Kenapa kok kita bisa terjebak? Karena kita lupa tujuan awal kita berada di wahidiyah. Panjenengan-panjenengan lan kula khususe nek tujuane dereng, kalau tujuannya belum sama dengan tujuan wahidiyah, monggo terlebih-lebih di saat mujahadah kubro ini, hari yang begitu mulia, tempat yang begitu mulia, ditoto maneh tujuane. Di dalam wahidiyah hanya beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an yang mampu mengusulkan kita kepada Allah. Hanya beliau, tidak ada yang lain. Beliau Mbah Romo Yai menunjukkan jalan wusul ilallah, memakai alat sholawat wahidiyah sebagai amalan, ajaran wahidiyah sebagai tuntunan, tidak pandang bulu sebagai prinsip kehidupan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika takdir yang tertulis di hidup kita, Allah mempertemukan kita dengan beliau wahidi zaman, maka kita harus berterima kasih, betul-betul berterima kasih. Bukan hanya berterima kasih kepada Allah saja, tetapi juga berterima kasih kepada manusia, kepada insan kamil mukamil, beliau wahidi zaman yang menunjukkan kita jalan menuju fafiru ilallah. Dalam hadis disebutkan,
Man la yaskurin nas la yaskurillah. Sopo wongi sing gak bersyukur kepada manusia. Manusia di sini adalah beliau yang kita maksud, maka kita juga tidak bersyukur kepada Allah. Sampean kula kali panjenengan ngucap alhamdulillah aku ketemu salat wahidiyah. Alhamdulillah aku ngamalno salat wahidiyah. Tapi perbuatannya tidak sesuai dengan beliau, tidak sesuai dengan yang diajarkan beliau, itu berarti bukan bersyukur. Bentuk rasa syukur kita kepada beliau adalah menetapkan betul-betul jalan yang diajarkan oleh beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami bahwa wahidiyah tidak hanya menetapkan hakikat saja, tetapi juga syariat. Napa bukti ini? Kalau wahidiyah itu juga menetapkan syariat. Di dalam ajaran wahidiyah itu ada yu'ti kuladzi haqqin haqqo. Nopo maksudnya yu'ti kuladzi haqqin haqqo niku? Melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah tanpa mengharapkan balasan apapun, termasuk surga. Wis cukup ngelaksanakno perintah Gusti Allah, titik. Gak usah ngarep opo-opo. Salat kepingin mlebu surga, maca sholawat kepingin sugih, kepingin rumah tangga harmonis tak sholawati ae. Mboten usah ngarep-ngarep balasan. Nek atik ngarep-ngarep balasan, itu berarti tidak yukti. Atau yuktinya kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak dilandasi lillah, li rasul, lil ghoth, bil ghoth, bil rasul, billah. Tidak ada landasan itu. Para hadirin hadirat, para remaja yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan yang didawuhkan beliau Gus Majid tadi ba'da asar, bahwasanya jika pengamal sudah melaksanakan syariat dengan maksimal, kok ternyata ada yang bolong-bolong, atau ternyata belum sempurna pelaksanaan syariat tersebut, asalkan pengamal itu mengamalkan sholawat wahidiyah, mengeterapkan ajaran beliau, maka di akhirat besok beliau akan menolong kita. Maksudnya nopo niku? Ngelaksakan syariat bolong-bolong. Di sini yang dimaksud, ketika kita melaksanakan syariat yang diajarkan oleh beliau, itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan dengan maksimal. Kemudian tuntunan dan ajaran beliau kita tetapkan. Misal, kita sholat, tapi mboten khusyuk. Berarti sholatnya bolong. Kita sholat, tapi wudhunya kurang sempurna, berarti sholatnya bolong. Dan kita tetap melaksanakan tuntunan ajaran sebagai jalan menuju ilallah, fafiru ilallah. Insya Allah besok di akhirat akan ditolong oleh beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, meskipun syariat kita kurang sempurna. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
sedikit saya ingin membahas tentang masalah Ghaus Wahidi Zaman. Monggo difahami saestu-estu. Pangkat Ghaus Wahidi Zaman itu Allah yang meletakkan, Allah yang mengangkat, bukan rapat para wali kemudian memilih suara terbanyak, inilah yang dipilih untuk menduduki kedudukan Ghaus Wahidi Zaman. Bukan seperti pemilihan presiden, suara terbanyak itulah yang jadi presiden. Bukan. Ghaus Wahidi Zaman itu adalah pangkat yang diberikan oleh Allah kepada insan kamil mukamil. Hak prerogatif Allah. Jadi kula suwun ten jenengan sedaya jika ada salah satu pengamal Wahidiyah yang memberikan pengertian kepada jenengan atau mengajak kepada jenengan atau menunjukkan kepada jenengan bahwasanya Ghaus Wahidi Zaman itu diganti, jenengan lihat pengamalnya itu siapa. Apakah dia termasuk waliullah yang punya hak untuk mengangkat Ghaus? Bukan. Yang punya hak itu hanya Allah. Maka jika sampean menemukan orang yang seperti ini, pengamal yang seperti ini, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya di masyarakat, betapa terhormatnya dia, betapa mulianya dia, kalau dia sampai seperti itu, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita sudah benar-benar bersyukur ditakdir oleh Allah, dipertemukan dengan beliau, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadasallahu sirra wa radhiyallahu an, sebagai Ghaus Wahidi Zaman. Jangan hancurkan rasa syukur kita gara-gara keyakinan yang berubah. Kalau sampai ada yang merubah keyakinan, maka seperti yang disampaikan oleh Gus Majid tadi, masih mujadai mempeng, syariate mempeng. Kalau sampai tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran, tidak manut nggone beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadasallahu sirra wa radhiyallahu an, tidak akan bisa menolong kita. Monggo para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dulu ditakdir oleh Allah pernah pindah Ghaus menjadi orang yang tidak bersyukur, monggo kula kali panjenengan hari ini memohon maaf kepada beliau, memohon maaf kepada Rasulullah, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, mengakui kebodohan-kebodohan kita. Kita bermujahadah dengan sungguh-sungguh, dengan adab lahir batin yang benar-benar kita curahkan untuk permohonan maaf kita.